Selamat bertemu kembali di Syntronic Channel. Diskusi kita pada saat ini adalah sebenarnya kelanjutan ya, dan sebagai latihan ya, sebanyak-banyaknya mengenai pemanfaatan simulasi dengan Simulink atau MATLAB ini, ya, terutama di dalam kita membangun sebuah pengertian mengenai blok-blok sistem kendali ini ya. Nah, yang akan kita diskusikan sekarang adalah masih tetap PID, tetapi PID yang sekarang yang kita lakukan adalah seperti PID yang sudah kita diskusikan saat yang lalu ya, di mana PID itu bukan sebuah paket yang sudah ada di Simulink, tetapi PID kita bangun sendiri ya, tetapi variabel-variabelnya masih tetap sama. Ya, saya mengambil untuk proporsionalnya ya, P-nya ya. Itu 350, kemudian integralnya 300 ya, kemudian derivatifnya 10 ya, sama ya. Jadi transfer fungsinya juga kita buat sama ya, 20 per S kuadrat plus 10S ditambah 20 ya. Nah, sementara kita itu dulu ya, kita lihat jadi kita terima dulu ya bentuk-bentuk itu ya. Ini hanya membandingkan ya. Yang kita lihat adalah pada yang paket dengan yang pada saat yang lalu, paket dengan yang kita membangun sendiri ya, dengan gain-gain sendiri itu berbeda hasilnya ya. Tapi pada prinsipnya itu sebenarnya sama. Ya. Cuman yang dengan gain sendiri itu kita lebih mungkin bisa lebih mengaturnya dengan mungkin lebih teliti ya. Ya. Sebenarnya sama aja ya. Tergantung pengetahuan kita, apapun yang kita pakai. Nah, kita sudah masuk di dalam MATLAB, dan yang karena kita akan melakukan Simulink, kita klik dulu Simulink di sini ya, sambil menunggu inisialisasi. Kemudian nanti kita bangun diagram bloknya untuk PID ya, dengan gain-gain yang kita bangkitkan sendiri ya. Kemudian membandingkan ya dari P, I, dan D ya, karena kita tahu ada blok ya, atau sistem kendali hanya memakai P, I ya, atau lengkap P, I, dan D ya, atau mungkin hanya P dan D ya. Ya tentunya semua itu ada maksudnya ya. Nah, kita buat sendiri di sini dulu, kita buat dulu ya maksudnya. Nah, nanti pengertiannya nanti belakangan kita lihat mengapa ya kok D-nya tidak dipakai ya. Kadang-kadang yang dituju pendesain sistem kendali itu ya, adalah beberapa peralatan untuk optimasi yang mungkin integrate-nya tidak dibutuhkan atau derivatifnya tidak dibutuhkan ya. Itu tergantung sistem kendali apa yang kita bangun ya. Baik, kita bangun dulu sistem kendali ya, dengan gain-gain yang saya katakan dibangkitkan sendiri ya. Kita menuju ke library-nya ya. Pertama adalah kita lihat dulu ya, ini yang commonly used, mungkin ada yang bisa kita pakai. Saya membutuhkan ini pasti ya. Saya membutuhkan sum ini ya. Sum saya butuhkan 2. Jadi 2, saya ambil lagi satu tentang sum ya. Ingat-ingat ya, jadi kita ingat-ingat sumnya itu apa ya. Ini ada matanya ini sum yang kedua. Kemudian kita butuhkan lagi adalah integratornya. Kita butuhkan integrator ya. Kemudian kita butuhkan juga derivatif ini ya. Derivatif saya berusaha mengingat-ingat apa aja yang kita butuhkan. Kemudian kita butuhkan lagi transfer function ya. Oh, ini gain-nya juga kita butuhkan ya. Ada 3 gain ya. Ini bisa di copy, tetapi
mungkin saya lebih cepat kalau mengambil langsung. Ini gainnya ada 3 ya, gain untuk P, I, dan D. Nah, kemudian saya butuhkan lagi, ini sudah, kemudian integratornya, gainnya, source-nya ya. Saya masih tetap memakai yang disebut dengan step. Ya, sinyalnya pakai step. Kemudian saya butuhkan lagi untuk outputnya. Ya, sebuah oscilloscope, kita tulis di sini scope di situ ya. Transfer fungsinya belum. Ya, transfer fungsinya kita butuhkan yang ini ya. Bukan tepat yang ini, tapi nanti kita akan modifikasi sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, peralatan bloknya sudah kita lengkap ya, mudah-mudahan lengkap. Nah, pertama kita susun adalah sumber sinyalnya. Ya. Setelah sumber sinyal, kita nanti dalam sumber sinyal ini akan memberikan masukan pada grup PD-nya, ya. Tetapi dia mendapatkan masukan, ya, jadi feedback negatif ya, ini harus kita ganti. Baik, kemudian ini gainnya untuk anunya ya, untuk PI proporsional ya. KP ya. Ini untuk KI-nya, integralnya, integrate-nya, kemudian itu untuk derivatifnya. Nah, sedangkan integral ini kita berikan di sini untuk integrate-nya, kemudian untuk derivatifnya kita berikan ini ya, ini derivatif, ini integrate ya. Ini saya lebih baik saya munculkan namanya ya, namanya saya munculkan supaya ini terlihat semua ya. Ini namanya juga saya munculkan, gain 2 nanti saya ganti ya. Kemudian ini gain 1 saya ganti, ini pasti sum. Nah, oke, dimunculkan aja, ini pasti untuk stepnya ya. Nah, kemudian ini adalah untuk juga sum yang saya pakai untuk masukan yang akan kita masukkan dalam transfer function ya. Sudah ada namanya, ini belum ya, jadi saya berikan namanya ini untuk dimunculkan transfer function-nya. Kemudian ini scope-nya juga saya munculkan supaya kita tidak bingung. Baik, ini kira-kira perkiraan susunan kita seperti ini ya. Ini saya ganti nama dulu ya, supaya kelihatan bahwa ini proporsional. Saya ketikkan KP, jadi konstante dari proporsional. Kemudian ini adalah konstante dari integral, integrate. Ya, kemudian ini adalah konstante dari derivatif. Nah, baik, sekarang kita susun. Ini belum, ini harus diganti ya, karena masukannya harus negatif. Yang kita tuju adalah negatif. Ya. Kita buat semirip mungkin dengan yang sudah kita desain. Ya, saya pakai istilah PID paket ya, tapi sebenarnya saya nggak tahu apa istilahnya, tapi itu PID yang sudah jadi ya. Kemudian yang ini nanti akan ada 3 masukan ya, dari proporsional, integral ya, integrate, dan derivatif. Itu sebabnya karena dia memberikan masukan sendiri ya, saya harus memberikan 3 titik masukan ya, semuanya masukannya adalah plus. Dan saya tambahkan plus di sini ya. Nah, apply. Nah, terlihat sudah 3 di sini, kemudian oke. Nah, sementara ini adalah yang kita pakai. Kita sambungkan semuanya. Nah, sambung, kemudian ini juga kita sambungkan. Nah, ini juga kita sambung. Ya, semua ini mendapatkan feedback negatif ya, dari outputnya ya. Kemudian ini kita sambungkan juga, ini antara integrate. Nah, kita sambungkan juga ini yang integrate. Kemudian ini memberikan masukan ya, untuk nantinya akan diolah di transfer function. Ini juga memberikan masukan ya, titiknya sudah 3. Jadi ketiga-tiganya ini langsung bisa memberikan masukan. Ya. Nah, ini persamaannya saya ganti dulu. Ya.
Yang atas itu numeratornya itu adalah 20. Ya. 20 persamaan di bawahnya adalah S kuadratnya berpangkat 1. S-nya konstantanya adalah 10. Kemudian konstante yang bagian terakhir adalah 20. Ya. Jadi persamaannya adalah seperti ini. Ya. Oh, ini saya panjangkan dulu supaya persamaannya terlihat ya. Nah, seperti itu. Dan ini adalah outputnya. Ya. Baik, ini semua sudah terbangun. Oh, belum. Ini harus saya berikan nilai dulu ya. Ini saya berikan nilai 350. Ya. Mengapa 350? Karena pada waktu desain kita yang dikatakan paket itu adalah 350 dan kemudian integrate-nya adalah 300 ya. Kemudian derivatifnya adalah 10. 10 saya kira seperti itu. Oke. Mudah-mudahan ini belum outputnya ya. Jadi feedbacknya belum ya. Feedbacknya akan dari sini kemudian saya sambungkan ke sum ini. Ya. Supaya tidak itu saya turunkan sedikit ya supaya terlihat bagus. Ya, jalur-jalurnya tidak ada saling memotong. Nah, jadi ini diagram kita sudah jadi. Ya, mudah-mudahan sesuai. Ya. Nanti yang akan saya peragakan adalah menghilangkan apakah integrate-nya atau menghilangkan derivatifnya. Ya, baik, kita run sekarang. Ya, mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke. Kode itu sudah processing sudah selesai. Nah, kita lihat sekarang hasilnya. Nah, ini kalau dilihat dari hasilnya ya, ini yang terjadinya transient kecil sekali. Ya, langsung dia langsung stabil. Ya, lebih baik kita lihat, kita besarkan ya. Ini kita besarkan di sini. Ya, sedikit berbeda dengan kecil lagi. Nah, kita lihat ini satu ya. Ini satunya dia langsung mendekati stabil. Ya, transiennya peaknya cuma sedikit sekali. Ya, hampir tidak terasa peaknya, seakan-akan dia langsung stabil. Nah, ini pemakaian PID. P ada, I ada, D ada. Ya. Jadi tolong dilihat, di review kembali desain kita yang lalu mengenai PID yang paket itu. Nah, sekarang ini akan saya copy. Ya. Edit, kemudian saya copy. Saya letakkan di bawahnya ini. Paste. Nah, ini adalah diagram yang sudah saya copy. Nah, di copy untuk apa? Kita lihat diagram ini ya, kalau kita run ya. Hasilnya sama dengan yang ini. Ya, kita lihat ya. Karena memang diagramnya sama. Nah, sama ya. Oke. Nah, sekarang kita mencoba memakai P dan D. Ya, diagram P dan D. Sehingga ini saya hapus dulu. Ya, kemudian yang ini saya hapus. Sehingga si derivatifnya tidak memberikan masukan. Ya. Ini untuk amannya saya ubah ya menjadi 2 masukan. Nah, yang satunya saya hapus, ya, dari derivatif tidak ada masukan, nah, sehingga diagramnya menjadi seperti ini. Jadi ini meskipun ada gambarnya tidak berfungsi. Mari kita run. Ya. Oke. Nah, yang atas masih tetap seperti itu, ya. Yang bawah sudah tidak ada derivatifnya. Mudah-mudahan, berbeda ya. Nah, kita lihat, ada seperti ini ya. Nah, kita melihat ketidakstabilannya tinggi sekali ya. Belum tentu. Ya, saya mengatakan belum tentu karena apa? Kita tidak membandingkannya dengan yang di sebelahnya. Ya. Jadi, ini saya geser aja supaya terlihat saya dengan ini ya. Nah, kita lihat ya. Kita lihat ukurannya di sini ya.
itu sekitar 1,85 ya, belum sampai 2. Ya, saya naikkan kembali. Ini adalah hasilnya. Seperti ini, terjadi ketidakstabilan antara 1 sampai sekitar hampir 3. Ya. Nah, ini terlihat ya, terlihat sekali fungsi dari derivatif itu untuk menyeimbangkan, ya itu cukup tinggi. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya berapa besar. Saya gabungkan ini ya, supaya kita lihat hasilnya, ya nanti bagaimana sih perbandingannya, apakah benar terjadi suatu perbedaan yang tinggi. Ya. Nah, saya gabungkan grafiknya sekarang. Nah, itu terlihat ya, yang putih ini tuh yang tadi, ya, yang ya, ini saya besarkan dulu. Oke, saya pelan kembali. Grafiknya tergeser, nah seperti itu. Kemudian saya besarkan. Nah, terlihat sekali ini adalah tetap masih grafik ya gitu ya. Nah, tetapi kita lihat grafik yang tanpa itu dia sampai di daerah berapa ini? 2,6, 2,8 sudah mendekati stabil di 3. Ya. Nah, mengapa kita menghilangkan derivatif ini? Ya, pada suatu kepentingan tertentu, ya, derivatif ini tidak dibutuhkan. Ya, contoh-contoh untuk optimasi suatu peralatan. Ya, jadi itu contohnya ya. Saya kira demikian ya.